Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Zahra. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian, yaitu mempresentasikan hasil proposal yang saya teliti, yaitu dengan judul Analisis Regresi Logistik Ordinal pada Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Terhadap Pelayanan di Bandara Internasional Lombok. Di sini ada 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada landasan teori, yang keempat ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, di sini ada latar belakang. Yang pertama, di era yang modern saat ini, transportasi akan menjadi kebutuhan wajib bagi setiap manusia dalam kegiatan sehari-hari. Kepuasan pengguna jasa transportasi ini sangat penting karena akan berpengaruh pada loyalitas pelanggan, citra pada jasa transportasi tersebut, dan kesesuaian jasa transportasi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna terhadap jasa pelayanan. Nah, analisis regresi logistik ordinal sering digunakan untuk menganalisa variabel terikat yang memiliki skala ordinal yang terdiri dari 3 kategori ataupun lebih, sehingga pada penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan masyarakat yang menggunakan transportasi udara terhadap kualitas pelayanan di bandara tersebut. Ada rumusan masalah, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan di Bandara Internasional Lombok. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terdapat kepuasan pengguna jasa pelayanan di bandara tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan jasa pelayanan di Bandara Internasional Lombok. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut pada tingkat kepuasan pengguna jasa layanan di bandara tersebut. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu dapat membantu bagi penyedia jasa pelayanan transportasi udara Bandara Internasional Lombok untuk meningkatkan kualitas mereka, layanan kualitas mereka yang akan diberikan nantinya kepada masyarakat. Yang terakhir ada batasan masalah. Penelitian ini dilakukan pada jasa pelayanan Bandara Internasional Lombok. Hasil penelitian bisa saja tidak akan relevan atau diterapkan pada lokasi bandara lainnya. Dan juga pada penelitian ini hanya akan memfokuskan terhadap faktor-faktor yang akan mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan transportasi udara. Sedangkan mungkin saja akan ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi tetapi tidak dimasukkan dalam cakupan penelitian ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini di sini terdapat tiga tinjauan pustaka yang saya ambil. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Ninda Wahyuni Paputangan dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang terkait dengan jasa transportasi udara. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Zakaria pada tahun 2015 terkait dengan analisis regresi ordinal. Yang selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Majid Albana terkait dengan analisis regresi logistik ordinal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ninda ini, penelitian ini membahas tentang tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kualitas pelayanan di Bandara Internasional di Samratulangi Manado. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna jasa di bandara tersebut adalah keteraturan kendaraan yang masuk dan keluar, ketersediaan tempat duduk di bandara, dan ketersediaan customer care service di bandara. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zakaria itu membahas tentang karakteristik mahasiswa ITS menunjukkan bahwa predikat kelulusan yang paling banyak adalah sangat baik dan cenderung dari SKM. Secara pengujian serentak, faktor yang mempengaruhi adalah fakultas, prestasi, dan kegiatan organisasinya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Albana itu membahas tentang pengidentifikasian perilaku dari pengguna jasa kereta api jarak jauh dan kereta api lokal non-KRL di stasiun Jakarta Kota. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada statistika deskriptif.
Statistika deskriptif itu merupakan metode-metode yang berhubungan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu kelompok data sehingga dapat diberikan suatu informasi yang berguna. Nah, statistika deskriptif ini sendiri merupakan tentang penerapan metode statistika untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mendeskripsikan data secara kuantitatif. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji ini merupakan uji untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear atau korelasi antara variabel bebas yang signifikan dalam model regresi. Selanjutnya ada regresi logistik. Regresi logistik itu adalah analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Tujuan dari metode ini untuk mendapatkan model baik yang sederhana yang dapat menggambarkan variabel terikat dengan beberapa variabel bebasnya. Selanjutnya ada regresi logistik ordinal. Regresi logistik ordinal adalah model regresi yang masing-masing variabel terikat mensyaratkan beberapa variabel kategorik. Model yang dapat dipakai untuk regresi logistik ordinal adalah model logit. Nah, selanjutnya ada uji kebaikan model. Uji kebaikan model ini dilakukan dengan menggunakan metode defiance. Uji ini digunakan untuk melibatkan kelayakan dari model yang diperoleh. Selanjutnya ada pengujian parameter secara keseluruhan. Uji ini dilakukan untuk memeriksa atau menguji signifikasi koefisien beta terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan menggunakan statik uji. Statik uji yang digunakannya itu adalah uji G. Selanjutnya ada pengujian model secara parsial. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikasi koefisien beta secara parsial dengan menggunakan statistik uji. Statistik uji ini yaitu merupakan uji Wald. Selanjutnya ada interpretasi model regresi logistik ordinal. Interpretasi regresi logistik ordinal dapat dilakukan dengan menggunakan nilai rasio odds-nya. Umumnya rasio peluang adalah sekumpulan peluang yang terbagi menjadi beberapa peluang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Di sini ada lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Bandara Internasional Lombok dengan perkiraan waktu selama sebulan penuh. Selanjutnya ada alat dan bahan. Maaf, ralat di lokasi dan waktunya itu perkiraan waktu selama 6 bulan penuh ya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Terdapat beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada kuesioner, ada skala pengukuran dan perangkat lunak yaitu SPSS. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Di sini dapat dilihat dapat dilihat di slide terdapat diagram alir penelitian atau flowchart dari penelitian tersebut. Yang pertama kita memulai, selanjutnya melakukan studi pendahuluan, yang selanjutnya menyusun instrumen, selanjutnya pengumpulan data dan entry data, selanjutnya analisis deskriptif, selanjutnya melakukan uji validitas dan reliabilitas dari data-data yang didapatkan, selanjutnya menyusun model regresi, lalu setelah menyusun kita dapat menguji model tersebut. Nah, apabila model itu valid, maka kita dapat langsung untuk menginterpretasikan data tersebut. Apabila tidak, maka kita akan mengulang lagi untuk menyusun model yang baik. Selanjutnya itu pengambilan keputusan, yaitu apabila sudah berarti selesai. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama lakukan adalah tadi pendahuluan, selanjutnya penyusunan instrumen, analisis deskriptif, ada uji validitas dan reliabilitas. Di sini dapat terlihat rumus-rumusnya yaitu R sama dengan N sigma XY min E sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Dapat terlihat menyusun model regresi, yaitu dapat lihat rumusnya ada uji model interpretasi data. Selanjutnya di sini ada jadwal dari penelitian yang saya lakukan. Dapat lihat di tabel. Yang pertama menyusun proposal, penyusunan instrumen penelitian,
dilakukan di bulan pertama dan kedua. Penelitian terdahulu dilakukan pada bulan kedua juga. Selanjutnya, penelitian utama atau pengumpulan data itu dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Tentunya menganalisis data itu terjadi 2 bulan lamanya, itu pada bulan keempat dan kelima. Selanjutnya penulisan draft script itu akan dilakukan pada bulan kelima dan keenam. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.